Halo teman-teman, pernahkah kalian merasa bosan dengan ujian yang itu-itu saja? Ingin belajar yang lebih menyenangkan? Yang bikin kalian semangat tunjukkan kemampuan? Tenang, ada solusinya. Inilah performance assessment. Performance artinya kinerja. Assessment artinya penilaian. Performance berarti kinerja atau unjuk kerja, sedangkan assessment adalah proses penilaian secara sistematis. Pengertian performance assessment menurut para ahli. Menurut Respesius Setiadi pada tahun 2008, performance assessment adalah berbagai macam tugas dan situasi di mana peserta tes diminta untuk mendemonstrasikan pemahaman dan mengaplikasikan pengetahuan yang mendalam serta keterampilan di dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Adapun contoh performance assessment, yang pertama, presentasi, yang kedua, praktik laboratorium, dan yang terakhir ada demonstrasi. Selanjutnya, ada karakteristik mengevaluasi performance assessment. Yang pertama, ada generability atau representatif dan dapat digeneralisasi. Generability mengacu pada sejauh mana kinerja peserta didik dalam melaksanakan tugas dapat mewakili kompetensi yang dinilai secara menyeluruh. Tugas kinerja yang diberikan harus mampu memberikan informasi yang memadai, sehingga hasil penilaian dapat digeneralisasikan ke situasi atau tugas sejenis. Dengan demikian, penilaian tidak hanya mencerminkan kemampuan siswa pada satu konteks sempit, tetapi menggambarkan kompetensi yang sesungguhnya. Yang kedua, ada authenticity atau otentik. Authenticity berkaitan dengan kesesuaian tugas penilaian dengan situasi nyata yang dihadapi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Tugas kinerja yang bersifat otentik merefleksikan permasalahan atau aktivitas yang relevan dengan dunia nyata, sehingga peserta didik tidak hanya mengerjakan tugas secara teoritis, tetapi juga menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks yang bermakna. Selanjutnya atau yang ketiga, ada multiple choice atau multi-domain. Multiple choice menunjukkan bahwa performance assessment tidak hanya mengukur satu kemampuan saja, melainkan mencakup berbagai aspek secara terpadu. Tugas kinerja dirancang untuk menilai aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara bersamaan. Dengan demikian, penilaian memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kompetensi peserta didik. Yang keempat, ada teachability atau dapat diajarkan. Teachability berkaitan dengan keterkaitan antara tugas kinerja dan proses pembelajaran. Tugas yang dinilai harus relevan dengan materi dan keterampilan yang telah diajarkan oleh guru. Performance assessment yang baik tidak menilai kemampuan di luar jangkauan pembelajaran, melainkan mengukur hasil belajar yang memang dirancang dan dilatihkan selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kelima, ada fairness atau adil. Fairness menekankan bahwa tugas kinerja harus adil dan tidak bias terhadap kelompok tertentu. Penilaian tidak boleh menguntungkan atau merugikan peserta didik berdasarkan latar belakang jenis kelamin, suku bangsa, agama, maupun status sosial ekonomi. Dengan demikian, setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Visibility berkaitan dengan kelayakan pelaksanaan tugas kinerja dalam konteks penilaian. Tugas yang diberikan harus realistis dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, biaya, tempat, serta ketersediaan sarana dan prasarana. Scorability menunjukkan bahwa hasil tugas kinerja dapat dinilai secara akurat dan reliable. Untuk itu diperlukan pedoman penskoran yang jelas seperti rubrik penilaian. Rubrik membantu guru menilai kinerja peserta didik secara objektif, konsisten, dan transparan. Dalam performance assessment, terdapat prinsip-prinsip penilaian kinerja. Pertama, bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Penilaian kinerja merupakan bagian integral dari proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan sejak proses hingga hasil belajar, sehingga guru dapat memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Dengan demikian, penilaian kinerja berfungsi tidak hanya sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Kedua, mencerminkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dan dunia sekolah. Penilaian kinerja harus mencerminkan permasalahan nyata. Tugas yang diberikan sebaiknya kontekstual dan relevan.
Ketiga, menggunakan berbagai metode dan kriteria yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar. Penilaian kinerja tidak hanya bergantung pada satu metode atau kriteria. Guru menggunakan berbagai bentuk penilaian, seperti karakteristik peserta didik, materi, serta pengalaman belajar. Dengan penggunaan metode dan kriteria yang tepat, penilaian menggambarkan kemampuan peserta didik secara lebih akurat dan adil. Keempat, bersifat holistik yang mencakup semua aspek tujuan pembelajaran. Penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga proses dan sikap peserta didik selama melakukan tugas. Dengan pendekatan holistik, penilaian kinerja memberikan gambaran menyeluruh mengenai pencapaian kompetensi peserta didik. Jadi teman-teman, penilaian bukan hanya tentang angka di atas kertas atau hasil akhir semata. Lebih dari itu, penilaian seharusnya mampu melihat bagaimana proses belajar kalian berlangsung, seberapa besar usaha yang kalian lakukan, dan bagaimana kemampuan nyata kalian ditunjukkan. Melalui performance assessment, kalian diberi kesempatan untuk mengekspresikan diri lewat presentasi, praktik, dan demonstrasi secara langsung. Setiap langkah, setiap proses, dan setiap usaha memiliki nilai. Dengan cara ini, belajar menjadi lebih bermakna, lebih adil, dan lebih menyenangkan.